ini memiliki suatu karena bisnis BI ini ya memiliki suatu peluang emas yang sangat besar bagi semua orang yang mau ada di dalamnya ya. Saya akan coba share screen saya dulu. Nah, ini sudah kelihatan, Bu Rinta? Oke, ini adalah peluang emas di BI Internasional. Bapak Ibu, peluang emas di BI Internasional ini terbuka untuk semua orang. Siapapun bisa meraihnya ya. Nah, seperti namanya, peluang emas berarti sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang memiliki nilai tinggi ya. Bapak Ibu tahu sendiri emas, untuk memperoleh emas ada dua cara. Bisa kita bawa alat berat, kita cari tempat yang ada emasnya, kita gali dan butuh waktu usaha yang keras untuk mendapatkan emas itu, atau kita punya uang banyak, kita ke toko emas, kita akan beli emas yang sudah diproses, yang sudah indah, kita bisa simpan sebagai investasi kita ya. Sama di BI Internasional juga. Ada peluang yang begitu luar biasa yang bisa kita raih. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa meraih peluang emas itu? Ya. Yang pastinya ya Bapak Ibu ya, untuk bisa kita meraih peluang emas ini, kita harus memiliki impian yang besar. Apa yang membuat Bapak Ibu ada di BI Internasional ini? Mengapa Bapak Ibu ada di BI Internasional ini? Apa impian Bapak Ibu ya? Tanpa impian yang besar, saya nggak akan ada di tempat ini sudah 1 tahun ya. Karena impian saya yang ada di BI Internasional yang membuat saya ada di BI sampai 1 tahun ini ya. Sebagai contoh saya ceritakan kisahnya saya sendiri ya. Awal saya menjalankan bisnis ini adalah karena Ibu Ruth Marini ya, upline saya dan mentor saya ya. Beliau menawarkan, ayo sudah saya merasakan manfaat produk Alarapen, ayo jalankan bisnis ini, katanya mudah. Terus saya bilang, oh iya, kalau gitu saya tawarkan kepada beberapa orang ya, teman-teman dekat saya, karena waktu itu sedang lockdown Jakarta, saya tanyakan via WA, ada produknya bagus, bla bla bla. Terus kepada beberapa orang, teman yang tidak dekat, saya tawarkan juga. Teman dekat saya tidak menjawab apa-apa. Tapi teman saya yang kurang dekat itu, dia bilang, aduh harganya sekian. Aduh dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa menjalankan bisnis seperti ini, bla 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 bla. Intinya mereka menolak. Saya langsung merasa, aduh, aku ditolak. Saya nggak dipercaya, saya bilang gitu. Selama ini orang-orang tahu saya bisa dipercaya, saya nggak bisa dipercaya. Ya, saya terlalu lebay ya. Sebenarnya mereka tidak percaya karena harga barangnya sedemikian dan mereka tidak tahu manfaatnya. Tapi itu yang saya rasakan. Jadi saya putuskan, stop sudah. Buat apa saya susah-susah ya. Setelah saya putuskan untuk stop, lalu di satu sisi saya kan berdoa. Saya itu paling tidak mau dengar hal-hal berita-berita negatif ya yang masuk ke telinga saya. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Karena setiap hari kan saya dengar hanya berita-berita korban berjatuhan, ini begini menyeramkan ya. Waktu saya berdoa dan yang saya dapat dan saya yakin ini dari Tuhan untuk saya. Apa aja yang di depan saya yang sudah disediakan itu kerjakan. Lalu saya sadar yang ada di saya satu-satunya hanya bisnis BI ini. Mau apa nggak mau saya maju. Kenapa? Karena hidup saya ini, saya sudah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, bahwa saya masuk hanya dalam rencanamu. Jadilah kehendak-Mu di hidup saya. Pakai saya sebagai kerajaan kemuliaan-Mu. Nah, waktu saya dapat hal ini, walaupun saya nggak ngerti istilah kenapa saya harus ada di BI ini bukan barang gampang buat saya. Saya dari awal saya sudah bilang sama plan saya itu tidak pandai bicara. Mulut saya ini berat untuk ngomong. Tapi akhirnya karena saya tahu ini dari Tuhan, saya maju. Saya jalankan bisnis ini. Awalnya saya masih buta sama sekali kenapa, tapi setelah saya menghadapi berbagai hal di BI yang menantang, yang menarik, pelan-pelan saya seperti dibukakan. Saya diingatkan bahwa saya itu sebenarnya waktu kecil, Tuhan itu sudah memberikan saya gambaran secara buram ya. Dari kecil saya itu punya gambaran ada talenta yang Tuhan taruh di dalam saya yang belum keluar. Potensi itu belum dikeluarkan. Saya selalu bayangkan saya ngajar orang, saya menginspirasi orang, dan semakin usia saya bertambah, hal itu semakin dinyatakan. Karena bayangan saya selama ini untuk menginspirasi orang, mengubah orang itu dilakukan hanya di dalam gereja. Dan itu saya melakukannya di dalam gereja dalam skala yang tidak besar ya. Karena saya bukan tipe orang, woi aku bisa begini, woi aku bisa begitu. Itu bukan saya sama sekali. Saya tipe orangnya diem. Pelit bicara kalau nggak penting ya. Nah, tapi ya di BI ini saya dibukakan, saya didorong bahkan ya, kamu harus menghubungi si A, si B dan kamu harus bina gini. Mau apa nggak mau dari apa yang saya tidak suka, saya terpaksa melakukannya.
Tapi saya sadar melalui semua tantangan ini justru saya dikeluarkan potensi yang ada. Seperti misalnya contoh, sore malam ini saya bawakan tentang peluang bisnis. Saya sedang menggunakan talenta yang Tuhan taruh di dalam saya. Saya bisa memberkati Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu terberkati, hati saya senang. Saya sangat senang ya. Saya pernah melakukan hal ini itu di FB ya. Saya share video saya cut bagaimana saya bicara tentang kehidupan saya, bagaimana Tuhan bawa saya masuk ke bisnis ini. Lalu tiba-tiba ada orang dari Malaysia yang hanya teman FB begitu saja dari BI Internasional, dia direct message saya, dia nanya, ih bagus sekali yang kamu bawakan itu, saya sangat terberkati dari sepanjang malam sampai ini saya terberkati, ayatnya di mana ya? Saya bilang, ih ini bukan ayat, tapi kalau kamu ayatnya saya kasih kamu ada ayatnya nih yang menopang apa yang saya dapat, saya kasih dia ayatnya, ternyata besoknya dia post di FB dan saya lihat sejak saya nge-post di FB mengenai hidup saya, mengapa saya ada di BI, kayaknya dia itu kok tambah rajin ya, tambah post tiap hari, dan saya sangat senang melihat semua ini. Ternyata saya bisa menjadi berkat, bukan hanya di lingkup kecil, buat orang yang saya kenal pun, di BI saya bisa menjadi berkat ya. Dan yang saya sangat senang lagi ya Bapak Ibu ya, di BI ini, waktu saya sharekan, ada orang menangkapnya ya, bahkan mereka ya di bawah-bawah jaringan saya, di tengah pandemi ini, mereka bisa mendapat income ya, saat orang mengatakan income itu susah, segala macam, tapi justru di pandemi ini banyak menolong orang mendapat income. Ini luar biasanya ya Bapak Ibu ya. Saya mulai tahu apa impian saya, mengapa saya ada di BI, apa yang saya harus kejar. Sampai saat ini saya masih mengejarnya ya. Kalau kita tidak punya impian yang besar, kita akan jadi lambat ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa impian Bapak Ibu ya? Nah ini secara garis umumnya ya, ada orang itu kepingin keliling dunia jalan-jalan ya, ada orang ingin memiliki rumah yang besar, ada orang ingin memiliki mobil yang nyaman, mobil yang mewah, ada orang ingin memiliki keluarga yang bahagia, ada orang ingin memiliki kehidupan yang bermakna. Nah satu contoh lagi ya, di jaringan saya ada satu orang, saya tidak perlu sebut namanya ya, dia itu secara financial itu sebenarnya sudah cukup ya, tapi dia ingin menggunakan di usianya yang sekarang ini untuk memberkati orang lain. Ini saya tahunya dari orang lain ya, bahwa dia itu kalau dapat keuntungan dari BI, keuntungannya bukan dia ambil, tapi dia beli olor pens lagi, dia bagikan untuk orang lain. Wow, ini luar biasa ya. Ada juga ya, saya pernah dengar ada orang ya, dia tidak tahu impiannya dia apa. Setelah digali-gali, ternyata dia ingin membahagiakan orang tuanya. Selama ini dia nggak bisa ngajak orang tuanya jalan-jalan atau melakukan hal yang lebih buat orang tuanya karena income-nya hanya pas untuk dia dan keluarga intinya ya. Dan di BI semua ini bisa diwujudkan ya. Ada orang ingin memiliki kebebasan massa. Ini semua bisa diwujudkan di BI. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya? Banyak orang itu ya memiliki tekanan di tempat kerja ya, dari faktor persaingan dengan rekan kerja, tekanan dari atasan, pekerjaan itu sendiri, waktu. Ada orang ya harus memiliki kredit, melunasi kredit mobilnya, kredit perumahan, harus menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak, harus membayar asuransi kesehatan, bayar kartu kredit, harus mengeluarkan pakaian untuk makan, minum, pakai, transportasi, dan sebagainya. Semua hal dalam kehidupan realita ini kadang-kadang membuat impian kita itu seperti hanya tinggal impian. Nah, Bapak Ibu sekarang posisinya ada di mana, Bapak Ibu? Nah, mungkin ya Bapak Ibu ada sebagai seorang pekerja ya atau seorang profesional ya. Tentu waktu kita dihargai dengan income kita yang berbentuk gaji dan itu pun sudah ditentukan setiap bulannya. Untuk kita dapat income lebih, kita harus lembur lebih, kita harus kerja lebih ya. Masalah waktu kita sudah bisa tebak, dari pagi berangkat kerja sampai sore pulang sampai rumah malam, kita harus melakukan itu sampai Jumat, ada yang bahkan sampai hari Sabtu. Jadi masalah keleluasan uang, waktu jelas-jelas sangat terbatas ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja usaha sendiri. Usaha sendiri kita membutuhkan modal ya, ataupun kalau kita seorang profesional kita harus memiliki skill lebih di atas orang lain sehingga jasa kita bisa dipakai. Belum lagi ya risiko yang kita harus tanggung. Barangnya bisa apa? Expired, barangnya seperti gadget, pakaian bisa ketinggalan model dan sebagainya ya. Ini adalah risiko-risiko yang dimiliki seorang seorang bisnismen ya. Kalau keleluasan waktu tergantung ya, kalau dia punya manajemen yang bagus, dia memiliki keleluasan waktu. Tapi kalau semua dia kerjakan sendiri, dia pun tidak memiliki keleluasan waktu. Secara income tentu dia mendapatkan lebih daripada seorang pekerja. Lalu mungkin Bapak Ibu ada
terlibat dalam bisnis franchise. Bagaimana bisnis franchise sekarang ini ya? Untuk membuka suatu franchise yang bagus, kita membutuhkan modal yang tidak sedikit ya. Kita harus memiliki sistem yang bagus. Kita akan menghadapi banyak karyawan, banyak manajemen dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu usaha bergerak di bidang franchise ya. Bukan suatu usaha yang kelihatannya enak, modal yang kita keluar pun tidak sedikit ya. Nah, yang paling enak itu apa? Investasi ya. Ini bisa kita lakukan kalau kita punya modal lebih ya. Kalau kita punya uang lebih ya, kita bisa investasi, bisa berbentuk rumah, ruko, bisa saham, segala macam. Semua jenis bisnis ada resikonya dan ada keuntungannya masing-masing. Nah, mari kita akan lihat lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah grafik seorang pekerja ya. Kalau seorang pekerja begitu dia masuk, dia akan mendapat upah UMP ya. Sesuai dengan dia punya titel, sesuai dengan dia gelar. Lalu semakin beriringnya waktu, karena dia hebat, karena dia pintar, dia memiliki kesempatan, akhirnya dia naik. Bisa sebagai manajer, sebagai direktur, keuangan, dan sebagainya. Ini pun hanya segelintir orang yang bisa mendapatkannya. Lalu dia mendapat income yang besar dong, karena posisinya sudah tinggi. Tapi namanya kita kerja sama orang, semakin income kita besar, berarti tuntutan terhadap kita tentang waktu pun pasti akan semakin besar. Bahkan di hari libur pun kita bisa akan ada Zoom dan segala macam ya. Waktu kita sangat terbatas ya, Bapak Ibu bisa perhatikan kepala bank, segala macam, mereka sangat-sangat sibuk. Sedikit waktu mereka untuk keluarga mereka. Nah, yang dihadapi seorang pekerja apalagi? Waktu dia pensiun, kalau dia tidak punya usaha lebih, artinya income-nya dia pun turun, hilang ya. Nah, saya akan perlihatkan grafik franchise ya Bapak Ibu ya. Kalau kita franchise tadi seperti saya bilang, kita membutuhkan modal yang tidak sedikit, sangat besar. Semakin besar modal yang kita keluarkan, artinya BEP kita untuk kembalikan modal kita, break even point kita, itu akan semakin lama. Lalu bagaimana franchise di zaman sekarang ini, di situasi ekonomi sekarang ini, sangat beresiko ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat ya, bagaimana di mall-mall, toko-toko sepi, makanan-makanannya, sampai mereka perang harga ya, diskon beli satu gratis satu, bahkan malah gila-gilaan ya. Bahkan waktu saya pulang ke Jayapura, saya itu pernah menemukan ya satu franchise yang makanan yang disukai anak muda ya. Mereka itu biasanya tempatnya keren sih, tempat kongkonya buat anak-anak muda ya. Tapi karena pandemi ini, mereka sampai menjual makanannya diikat beberapa kotak, diikat plastik tali plastik, dijejerin di sepanjang jalan, sepanjang kota, ditawarin seperti orang menjual barang asongan ya. Sampai demikian rupa mereka melakukan usaha mereka. Apakah mereka untuk mendapatkan untung lebih? Tidak ya, mereka hanya untuk bertahan hidup. Kenapa? Kalau mereka tutup toko mereka, usaha mereka, artinya mereka akan mendapat sanksi. Karena namanya franchise itu ada peraturan ya, yang tidak bisa mereka langgar dengan seenaknya ya. Tapi untuk buka usaha, mereka harus bayar karyawan, mereka harus bayar tempat sewa dan sebagainya. Itu akan membuat stres ya dalam segala situasi seperti ini ya, akan membuat tekanan yang akhirnya juga akan berdampak pada kesehatan kita. Belum lagi kalau kita nggak memiliki manajemen yang bagus ya, artinya franchise kita siap gulung tikar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan BI ya? BI berbeda ya. Kenapa saya bisa katakan BI itu berbeda ya? Hanya untuk join pertama kali masuk ke BI, kita hanya butuh Rp200.000, kita sudah bisa menjadi membernya ya. Bahkan ya di tengah pandemi ini ya, bisnis BI bukannya melempem ya, seperti yang tadi saya katakan ya, bahkan banyak di bawah jaringan saya di tengah pandemi ini, mereka justru mendapat income tambahan ya. Saya sering mendengar testimoni, wow luar biasa ya, saat usaha dagangnya, makannya menurun, mereka dapat pertolongan dari bisnis BI ini ya. Bahkan semakin banyak orang yang join member di bisnis BI ini ya. Bahkan ya selama 4 tahun berdiri di BI ini, sudah mencetak ya 40 orang miliarder lebih. Bisa dibayangkan ya, jarang ada ya perusahaan baru 4 tahun bisa mencetak 40 miliarder lebih ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau join, mau serius di BI ini, berapa lama kita akan mencapai kesuksesan di BI? Bapak Ibu, BI ini yang seperti saya katakan baru berdiri sekitar 4 tahun ya. Ada yang meraih kesuksesan di BI 11 bulan, ada. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun ya. Nah, anggaplah Bapak Ibu kita investasi waktu kita, usaha kita untuk membangun jaringan selama 3 tahun ini. Apa yang akan kita capai sesudah 3 tahun? Kita akan mencapai namanya titik letupan. Artinya apa? Jaringan kita sudah kuat ya. Jaringan kita tanpa kita harus kejar bagaimanapun, dia sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Artinya kita akan mendapat yang namanya pendapatan pasif ya. Kita bisa mewariskan pendapatan pasif ini kepada anak kita. Mungkin dia tidak suka menjalankan bisnis seperti kita ya. Ya seperti saya sebenarnya nggak suka menjalankan bisnis ya, tapi saya mendapat banyak hal di BI ini ya. Nah,
Anak kita hanya cukup konsumsi vitamin sedikit, dengan 200 SV saja income akan terus masuk kepada anak kita tanpa dia harus bersusah-susah payah seperti awal kita menjalankan bisnis ini, membangun jaringan ya. Nah, lalu apalagi yang ada di BI yang berbeda dengan di tempat lain ya? Nah, di BI ini ada yang namanya membangun rangkaian manusia ya. Kalau di MLM lain ya Bapak Ibu ya, saya sering dengar ya, mereka harus stok-stok barang banyak untuk mengejar bonus yang besar ya. Terus mereka harus susun-susun KTP. Wow, kalau di BI tidak seperti itu ya. Yang kita bangun adalah rangkaian manusia. Nah, misalnya yang satu orang ini saya. Waktu saya merasakan manfaat Olara Pen, saya akan memperkenalkannya kepada beberapa orang ya. Waktu mereka merasakannya, pastilah di antara mereka ada orang-orang yang seperti saya. Kenapa tidak saya jalankan bisnisnya? Karena dengan menjalankan bisnisnya, saya menolong banyak orang. Nah, tentu mereka pun akan menjalankannya, memperkenalkan produk ini kepada orang lain. Nah, dan akhirnya teman-temannya mereka pun akan melakukan hal yang sama. Akhirnya terbentuklah jaringan manusia ini. Misalnya anggaplah, nih di tahun yang pertama, saya berhasil meng-IPO-kan 10 orang. Ini sih termasuk lambat ya, 10 orang ya. Nah, 10 orang. Nah, 10 orang itu masing-masing di tahun kedua juga meng-IPO-kan 10 orang, akhirnya terjadi multiplikasi. Di tahun ketiga 100 orang ini juga memasukkan 10 orang, akhirnya terjadilah multiplikasi jadi 1000 orang. Dan di tahun keempat terjadi lagi multiplikasi, masing-masing masukin 10 orang, akhirnya 10.000. Kita kalikan saja ya dengan 200 SV, itu SV yang paling rendah lah. Kita kalikan setiap bulannya mereka konsumsi 200 SV. Kita akan kekumpul 2 juta SV ya. Anggaplah 10% yang kita ambil keuntungannya. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam setiap bulannya di tahun yang keempat ini kita akan mendapat income kalau dirupiahkan sekitar 700 juta. Ini hebatnya membangun jaringan manusia ya. Tanpa kita harus bersusah payah, jaringan itu akan terus berjalan dan terus berjalan. Makanya setiap kali kita menawarkan produk, Bapak Ibu jangan lupa ya meng-IPO-kan orang ya, mengajak mereka untuk join bisnis bersama kita. Nah, apalagi kelebihannya BI Internasional. Saya ingin memperkenalkan foundernya kita ya, para pendiri BI Internasional, 3 orang ini ya. Mereka ini orang-orang yang luar biasa ya. Mereka ini orang-orang yang telah berkecimpung 20 tahun lebih di MLM sebelum mereka mendirikan BI Internasional. Mereka telah mencetak ribuan orang ya, miliarder ya. Nih, yang pertama Insinyur Richardson ya. Hanya 2 tahun di MLM, beliau sudah menjadi seorang miliarder ya. Nah, lalu Miss Ho Hee Chen ya. Beliau ini di usianya waktu itu 26 tahun sudah mendapat gelar Crown ya. Beliau ini mempunyai satu moto yang sangat terkenal yang kita pakai sampai saat ini di BI ya. If you think you can, yes you can, sure you can ya. Dan moto ini dipakai kenapa? Karena di BI sudah dibuktikan ya, untuk menjalankan bisnis ini yang dibutuhkan ada 99% adalah mindset kita, cara kita berpikir, dan 1%-nya ada skill kita. Skill inilah yang akan diasah di BI Internasional ya. Ini sudah dibuktikan ya, ada ibu rumah tangga, ada orang tua, ada orang muda, ada bisnismen, ada tentara, ada guru, ada dokter, segala macam. Mereka bisa menjalankan bisnis ini. Ya, lalu yang ketiga ini adalah Miss Karen Leong. Beliau ini ada terkenal ya sebagai menjalankan bisnis kecantikan, produk-produk kecantikan secara MLM. Beliau ini sudah mencetak 20 orang lebih miliarder selama beliau menjalankan bisnis BI ini. Sangat luar biasa ya. Nah, apalagi yang hebatnya di BI ya, mereka tidak hanya sekedar menjalankan bisnis. Dari awal berdirinya BI sudah menyatakan mereka sangat sosial ya. Mereka sangat care dengan keadaan lingkungan orang-orang di sekitar mereka. Mereka memberikan sumbangan kepada World Vision untuk orang-orang miskin di Myanmar, di Vietnam, di Sabah untuk membantu mereka ya. Lalu di tahun 2019 mereka lakukan lagi aksi sosial membantu Yayasan Jantung Malaysia. Di tahun 2019 juga ya, mereka ini 2018. Nah, 2019 ini mereka membantu ya Yayasan Generasi Gemilang. Ini berkaitan dengan anak-anak sekolah yang tidak mampu, sekolah-sekolah yang tidak mampu. Karena aksi-aksi sosial yang dilakukan, BI Internasional ini mendapat penghargaan sebagai Anugerah Tanggung Jawab Sosial Korporat Asia atau disebut AREA. Wow, BI yang pasti ya memiliki produk-produk yang begitu luar biasa ya. Di Indonesia kita ada Olara Series ya. Nah, di luar Indonesia ada banyak produk vitamin-vitamin yang begitu luar biasa. Di Indonesia juga kita ada produk perawatan wajah. Produk-produk ini sudah mendapat penghargaan dan saat ini tidak kita bahas ya, karena kita bicara tentang bisnisnya. Lalu apalagi yang ada di BI yang membuat BI berbeda ya? Kita punya satu
satu akun saja kita bisa melakukan transaksi di seluruh dunia. Kita bisa meng-IPO-kan orang di Malaysia, di Singapura, Hong Kong, Brunei, di Amerika, di Belanda, dimanapun kita punya teman, punya kenalan, kita bisa meng-IPO-kannya tanpa harus kita membuka akun lagi misalnya di Malaysia atau di mana ya. Tapi begitu kita IPO-kan mereka, poin-poin yang kita dapat dari mereka itu masuk ke dalam kita ya. Ini hebatnya BI, entah kita mau IPO sampai RCCA, kita bisa melakukannya hanya dengan satu akun ya. Lalu apalagi yang ada di BI? Di BI itu memiliki sistem pendidikan yang mudah ya. Nah, ada training-training, ada Zoom seminar yang dilakukan ya. Waktu awal-awal saya bergabung, saya itu berkata sama upline saya, mentor saya, aduh, kenapa BI ini Zoom dan Zoom lagi? Saya sudah dengar, tapi mereka tetap mengajak saya. Saya bilang, buat apa? Lalu mentor Woody bilang, kamu harus ikut terus sampai kamu menjadi salah seorang pembicara. Artinya saya sampai menjadi level RCCA. Saya dalam hati, oh cuma begitu saja ya, saya masih belum menangkap maksudnya ini ya. Tapi ternyata benar ya Bapak Ibu ya, waktu kita ikut Zoom lagi, kita ikut seminar lagi, walaupun misalnya judulnya sama, peluang bisnis, tapi karena yang membawakan orangnya berbeda, ada share-share yang berbeda, saya itu mendapat sesuatu dari mereka. Saya mendapat inspirasi, semangat baru dari mereka ya. Nah, DB ini hebat ya, selalu diadakan. Tujuannya untuk apa ya Bapak Ibu ya? Tujuannya mereka ingin membuat duplikasi. Kesuksesan mereka ingin turunkan kepada kita. Cara-cara mereka menjalankan bisnis, kita nggak harus bersusah payah dengan cara kita lagi. Nah, upline saya sama mentor saya suka bilang begini, buat bodoh-bodoh, buat gila-gila. Pertama saya bingung, apanya bodoh-bodoh, apanya gila-gila. Kita kan punya pikiran, punya cara sendiri ya. Tapi setelah ikut seminar-seminar, saya baru mengerti. Mereka sudah berpengalaman, mereka sudah memberitahu kita jalan yang terbaik, kita ikuti saja. Contohnya dari awal saya itu disuruh buat video, FB Live, post testimoni ya. Saya bilang, aduh nanti dikira orang saya ini benar-benar pedagang atau bagaimana. Ternyata apa yang saya post di FB, teman-teman lama saya yang nggak kenal saya segala macam, mereka bisa lihat, mereka yang ada keluhan kesehatan, mereka bisa hubungi saya loh. Dan mereka terbantu dengan produk Allura Pens. Ini luar biasa ya. Bahkan di BI ya, upline kita, mentor kita itu nggak bosan-bosannya, ayo kita Zoom, review, ayo kita bahas. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tetap semangat ya. Jadi kalau kita diajak seminar, kalau kita diajak Zoom, kita itu ada di lingkungan orang-orang yang punya positive thinking, punya semangat besar, supaya kita tetap punya semangat besar dan kita bisa menjalankan bisnis ini sampai kita meraih kesuksesan di BI. Nah, Bapak Ibu, apalagi yang ada di BI ya, BI itu luar biasa ya. 1 tahun dia kasih kita tour champions 2 kali ya. Ini di luar bonus-bonus yang dibagikan buat kita ya. Waktu awal pertama ke Korea, terus ke Hokkaido, ke Melbourne, ke Dubai, lalu yang itu ke Osaka dan ada ke Turki, ke Shanghai sekarang ya. Ini luar biasa ya. Semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjalankan bisnis, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kenapa BI mau melakukan ini ya? Kenapa BI senang sekali sih, saya juga lihat ya kalau kita nggak lockdown, mentor udah bilang, kalian ini sebenarnya akan diundang ke Malaysia kalau nggak lockdown untuk kita bertemu, untuk kita ngadakan camp, apa segala macam. Tujuannya untuk apa? Karena budaya BI ya, bersyukur, kekeluargaan, usahawan yang bahagia. Mereka ingin kita saling mengenal antara mentor, antara upline, antara founder. Mereka ingin kita mengenal, mereka ingin kita merasa seperti kita ini keluarga. Nah, Bapak Ibu, apalagi yang dimiliki BI ya? Teknologi yang inovatif ya. BI menjadi satu-satunya MLM pertama di dunia yang memakai suatu platform yang terintegrasi dengan eKYC ya, sistem keamanan dunia, yaitu BI4U ya. Waktu kita pakai data-data kita aman, terlindungi di sana ya. Dengan satu akun aja, dengan handphone yang kita bawa, mau kita di mall dimanapun kita bisa menjalankan bisnis BI ini. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana dong cara kita menjalankan bisnis ya? Tadi yang seperti saya bilang, join member, bayar 200.000, Bapak Ibu sudah menjadi IBO. Lalu apa? Kalau kita mau menjadi bisnis, kita harus pertama step level kita harus jadi ambasador ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus jadi ambasador? Karena ambasador ini memberi kita keuntungan minimal 4 keuntungan ini ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, setiap produk di BI Internasional, Allura Pens, Allura Seri, apapun itu, ada poinnya, SV-nya ya. Nah, jadi kita harus kumpulkan SV grup kita, penjualan grup kita, termasuk di dalamnya ada penjualannya kita, SV kita, senilai 12.000 SV.
Kalau ini kita gambarkan gampangnya dengan Ollora Pants ya, adalah 17 set Ollora Pants. Satu set Ollora Pants adalah 2 celana Ollora Pants ya. Jadi 17 set Ollora Pants kita kumpulkan dalam 1 bulannya, bukan penjualan kita doang ya. Ini gambarnya, contohnya lingkaran ini ya. Ini misalnya saya lingkaran pertama, saya pakai Ollora Pants 1 set. Kenapa 1 set ya? Tentu dong, saya kalau mau pakai Ollora Pants, mau cepat nikmati hasil maksimal ya, saya harus pakai terus menerus. Dan tentu Ollora Pants saya harus saya cuci. Jadi saya beli 2. Cuci, pakai yang satu pakai. Jadi hasilnya sangat cepat ya. Saya pakai 1 set. Saya kenalkan kepada saudara saya, teman-teman saya 4 orang saja. Mereka masing-masing ambil 1 set. Lalu mereka masing-masing memperkenalkan kepada temannya, kenalannya masing-masing 3 orang saja. 4 orang ini. Di sini aja sudah terkumpul 17 orang. Ini yang dikatakan penjualan grup kita. Hanya dengan 17 set penjualan grup kita akan mendapat income sebagai ambasador, yaitu 1, kita akan dapat namanya performance bonus. Rumusnya 10% kurang lebih dikali SV yang kita dapat. SV kita adalah 12.000 ya. Lalu yang kedua kita akan dapat ambassador achievement bonus. Ini ada 2, ada T1, T2. Untuk dapat yang T1, minimal SV kita harus ada 5.000. Untuk dapat yang T2, minimal SV kita harus ada 10.000. Tadi kan kita udah kekumpul 12.000 ya, 17 set ya. Kita dapat yang T1, kita dapat yang T2. Dikalikan saja 4% dan 8%. Kali 12.000 SV-nya kita. Lalu kita dapat apa lagi? Kita dapat ambassador bonus. Rumusnya adalah 6% kali 0,7 kali 12.000 SV yang kita udah raih. Lalu kita dapat apa lagi? Kita dapat voucher produk ya. Ini 20% kali SV yang sudah kita dapat, 12.000 ya. Dengan 4 rumus ini saja Bapak Ibu, kita sudah dapat income, ini kalau dirupiahkan ya, sekitar 19 jutaan ya. 1 bulan dengan 17 set. Kalau Bapak Ibu bertanya, ada nggak sih cara lain? Oh ada. Nah ini ya, buat perbandingan ya. Kalau tadi 17 set dengan 12.000 SV yang kita dapat penjualan grup kita dapat income kurang lebih 19 juta. Kalau kita mau cara yang kedua, boleh. 11 set saja kita kumpulkan dalam 1 bulan, kita akan kekumpul 8.000 PGS. Dengan rumus yang sama tadi, kita akan dapat income kurang lebih 8 juta lebih. Ya, beda jauh ya. Hanya 11 set dengan 17 set, yang satu 8 juta lebih, yang satu 19 jutaan. Jadi Bapak Ibu, tentu kita akan sarankan pilihlah yang 17 set. Hanya beda 6 set saja. Oke, di BI ada apa lagi Bapak Ibu? BI itu sudah ada namanya strategi 139. Ini disusun berdasarkan pengalaman founder 20 tahun lebih di MLM ya. Nah, caranya bagaimana 139 ini? Kita sendiri sudah jadi ambasador. Saya awal bulan pertama join kan saya jadi ambasador. Nah, anggaplah ini SV yang kita kumpulkan 12.000 seperti yang tadi contoh itu, kita akan dapat income sekitar kurang lebih 9 jutaan. Tentu orang-orang yang masuk di bawah kita yang menjadi member, kita pun mau mereka mendapat income seperti kita. Kita ajak mereka tertarik, kita pilih 3 orang saja ya. Ingat ya, 3 orang saja supaya kita bisa fokus ya. Kita bantu mereka menjadi ambasador seperti kita. Nah, 3 orang ini masing-masing akan dapat income sekitar 9 juta. Lalu kita jadi apa? Kita jadi ECA ya. Dengan 12.000 SV kita akan dapat income sekitar 35 juta ya kalau kita udah jadi ECA ya. Lalu apalagi selanjutnya kalau udah 1, 3. Kita bentuk yang 139 ini ya. Teman-teman kita yang udah jadi ambasador tentu mereka juga ingin membantu teman-temannya supaya seperti mereka ya. Masing-masing mereka pun sama melakukan hal yang sama. Membantu 3 orang teman, 3 orang teman. 3 orang teman mereka masing-masing akan mendapat income sekitar 19 juta. Teman-teman kita udah naik jadi ECA seperti kita. Dengan 12.000 SV, mereka masing-masing akan mendapat income sekitar 35 juta. Lalu kita bagaimana? Kita ECA. Dengan 6.000 SV saja, kita akan sudah mendapat income sekitar 70 juta. Wow, luar yang biasa ya. Luar biasa sekali ya, hanya dengan strategi 139 ini, setiap bulannya kita sudah bisa mendapat income sekitar 70 juta ya, kalau ini kita jalankan dengan baik dan benar ya. Setelah kita membentuk 139 ini, artinya jaringan kita sudah kuat. Baru kita masuk ke strategi selanjutnya ya, yaitu apa? Nah ini kan 3 jaringan kita ya, yang udah jadi, kita tambahkan lagi 2 jaringan di samping kita. Akhirnya ada 5 jaringan ya. Kalau 5 jaringan ini sudah jadi, artinya kita sudah naik menjadi DCA. Dengan 6.000 SV ini, kita akan mendapat income sekitar 175 juta ya. Ini DCA. Nah, kalau ini sudah jadi, jaringan ini barulah kita tambahkan 2 lagi di samping kita. Jadi udah ada 7 jaringan ya.
Nah, kalau ini sudah jadi, kita naik menjadi CCA. Dengan 6.000 SV saja, kita sudah akan mendapat income sekitar 350 juta. Luar biasa ya pendapatan di BI internasional ini kalau kita mau menjalankannya sesuai sistem. Oke, lalu apa yang kita dapat di BI? Ada 9 keuntungan yang dibagikan BI untuk kita ya. Ya, kalau kita jadi ambasador, kita akan mendapat 4 potongan diagram lingkaran ini ya. Kita akan dapat keuntungan penjualan langsung, performance bonus, ambasador bonus, ambassador achievement bonus. Kalau di bawah kita ada satu orang yang menjadi ambasador, kita dapat tambahan bonus namanya leadership bonus, bonus kepemimpinan. Kalau di bawah kita ada 2 orang ambasador, kita akan dapat tambahan lagi bonus development fund. Kalau di bawah kita ada 3 orang yang sudah jadi ambasador, kita dapat tambahan bonus lagi year end bonus yang akan dibagikan di setiap awal tahun ya. Kalau di bawah kita ada 5 jaringan ambasador yang qualified 3 bulan berturut-turut, kita akan dapat bonus mobil ya. Kalau di bawah jaringan kita ada 7 ambasador yang qualified, kita akan dapat bonus rumah. Nah, kita akan lihat di sini bonus-bonusnya ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, saya tertarik menjelaskan bonus mobil dan bonus rumah ini ya. Untuk dapat bonus mobil, kita perlu 5 orang ambasador yang qualified selama 3 bulan. Berapa bonus yang kita dapatkan? Kita akan dapat bonus selama 4 tahun berturut-turut, setiap bulannya kita akan dapat sekitar 24 juta ya selama 4 tahun ini ya. Kalau di total, ini maksimal ya, 24 juta setiap bulannya. Kalau di total harga mobil ini sekitar 1 miliar, 1,2 lah, 1,1, 1,2 ya. Nah, kalau di bawah kita ada jaringan 7 ambasador yang qualified, kita akan dapat bonus rumah ya. Bonus rumah ini akan dibagikan setiap bulannya selama 20 tahun ya. Setiap bulannya maksimal kita akan dapat sekitar 21 juta. Selama 20 tahun kita akan dapatkan. Nah, ini kalau di rata-rata berarti ya harga rumah ini sekitar 5 miliar lebih ya. Bukan bonus yang kecil ya, bonus yang luar biasa. Makanya saya bilang, Bapak Ibu kalau mau jalankan bisnis BI, tentukan impian Bapak Ibu dulu. Impian yang sebenarnya apa? Baru kita akan step by step dengan sistem yang ada kita akan mencapainya. Nah, bagaimana kita melakukan bisnis ini untuk menjadi kenyataan? Hanya ada 7 langkah yang mudah untuk kita lakukan ya. Pertama, setelah kita join, kita pakai produknya, kita rasakan manfaatnya. Contohnya saya karena pinggang saya sakit, biasa kalau duduk lama di bawah lantai, bangun itu susah ya. Nah, kemarin malam saya bergadang tidak tidur ya, sampai pagi hanya tidur 2 jam, duduk di lantai ya. Saya bangun, pinggang saya tidak sakit sama sekali ya. Tapi apa itu cukup? Itu tidak cukup. Saya akan mencari tahu apa manfaat Olara Pens buat yang lain, buat ibu hamil, buat orang yang kelebihan berat badan, buat sklerosis dan segalanya. Saya akan cari tahu. Ini testimoni yang penting buat saya, dan saya tidak akan lupa untuk post di FB supaya orang lain tahu bahwa ini ada loh produk yang luar biasa yang bisa menolong kamu. Lalu apalagi yang akan kita lakukan? Kita ikut Zoom, kita ikut seminar yang seperti yang saya bilang supaya kita ada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang membuat kita bergerak maju terus. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita buat rangkaian nama siapa-siapa yang mau kita sharing ya, itu penting banget ya supaya kita tepat sasaran, supaya kita nggak lupa ya. Sesudah itu kita sharingkan apa itu Olara Pens, kita menggunakan filing, kita menggunakan brosur yang ada ya, kita pakai supaya mereka jelas. Kita sharingkan, jangan lupa kita closing, kita ukur lingkar pinggang mereka, lingkar pinggul mereka, lalu kita jadikan mereka IBO. Ini sangat penting ya. Sesudah itu apa yang kita lakukan? Bapak Ibu tidak selesai sampai situ ya. Bapak Ibu harus follow up, tanya. Bagaimana rasanya? Apakah ada kendala? Apa manfaat yang sudah dia rasakan? Kita bangun hubungan terus. Sesudah kita lebih dekat, tidak ada salah kita ajak mereka untuk join di bisnis ini supaya mereka pun mendapat keuntungan selain produk, juga mendapatkan keuntungan secara income. Lalu apalagi kita lakukan? Kita cukup mengulanginya dari awal. Hanya dengan cara ini Bapak Ibu, kita akan meraih kesuksesan di BI. Oke, sekian sharing saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan buat MC kita. Terima kasih Ibu Tina, luar biasa ya teman-teman. Kalau kita mau melakukan seperti yang Ibu Tina lakukan, saya percaya setiap kita yang hadir Zoom pada malam hari ini pasti bisa sukses seperti Ibu Tina. Ada banyak ya teman-teman yang baru berjoin, saya lihat waktu mereka menjalankan sistem 139, kita lihat mereka dalam waktu 2 bulan, 3 bulan udah bisa mencapai jadi ECA, ada yang DCA di grup Indonesia ya, bukan yang di luar Indonesia. Berarti cukup kita melakukan persis seperti yang
mentor-mentor kita lakukan, upline-upline yang kita lakukan, maka kita pun akan mencapai posisi yang seperti mereka capai. Bahkan bisa lebih lagi apabila kita mau lebih rajin lagi. Oke, terima kasih Bu Tina untuk penjelasannya ya tentang peluang bisnis kita pada malam hari ini. Maka kita akan lanjutkan ke sharer kita yang luar biasa juga. Dia adalah seorang wanita single ya, yang